research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. Penelitian adalah melihat apa yang dilihat oleh orang lain dan memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hai Sobat Gomanik TV, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi di Gomanik TV dalam segmen Bcraft. Bersama saya Livia Syakila Rianti dan saya Azizah Maryam yang akan menemani Sobat Gomanik TV dalam 1 jam ke depan. Nah, sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk Sobat Gomanik TV untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah, for your information, Bcraft ini adalah segmen dari Gomanik TV yang berfungsi untuk mengekspos prestasi dan kreativitas siswa. Nah, Bcraft ini juga tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lupa untuk Sobat Gomanik TV untuk selalu menyaksikan Bcraft ini. Nah, betul banget Kak Aziza. Jadi untuk Sobat Gomanik TV agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya, jadi jangan lupa untuk di-subscribe teman-teman. Nah, baik Sobat Gomanik TV, karena segmen ini terkhusus untuk siswa-siswa berprestasi, so of course our guest star for today adalah siswa berprestasi Man Insan Cendekia Gorontalo dalam bidang riset nih Kak Aziza. Jadi supaya nggak terlalu bingung, kita langsung aja deh. Jadi di sebelah, kita mulai dari sana ya. Jadi sekedar info nih teman-teman, yang hadir dalam episode kali ini adalah perwakilan dari untuk riset dari masing-masing bidang. Jadi kita mulai aja dari Kak Mirzam. Selamat sore Kak. Selamat sore. Ya, apa kabar? Ya baik, alhamdulillah. Ya baik Kak Mirzam. Boleh nih Kak untuk memperkenalkan diri atau memberikan profil singkatnya dulu Kak. Oh ya, jadi saya Muhammad Fadila Mirzam, biasa dipanggil Mirzam. Sekarang duduk di bangku 12 dan dari angkatan Senavian. Oh, baik. Nah, selanjutnya kita beralih ke Kak Adiaksa. Selamat sore Kak, apa kabar? Selamat sore. Nah, boleh memperkenalkan diri dan profil singkatnya, silahkan Kak. Baik, nama saya Muhammad Adiaksa Hoirul Anam dan saya biasa dipanggil Adi. Saya sekarang duduk di bangku kelas 12 dan sama seperti Kamilzam, saya berada di angkatan Senavian. Nah, baik Sobat Gomanik TV, mohon maaf dulu ya Ibu, di-skip dulu karena kita ingin memperkenalkan 3 peneliti mudanya dulu. Tidak apa. Pembimbingnya sebentar Ibu. Baik, di samping saya ada yang paling cantik yang hadir hari ini ya, peneliti muda yang paling cantik yang hadir hari ini. Selamat siang Kak. Selamat siang. Oh sore ya, maaf. Selamat sore Kak. Selamat sore. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Nah baik Kak, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih Kak ke Sobat Gomanik TV. Perkenalkan, nama saya Cahaya Islam Nur Kamiden, bisa dipanggil Cahaya. Saya berasal dari angkatan Senavian. Sekarang saya duduk di kelas 12 IPS Kompas dan mungkin saya ingin menyebutkan beberapa prestasi yang telah saya raih. Aduh boleh banget sih. Alhamdulillah di tahun 2021 saya terpilih menjadi finalis kompetisi penelitian siswa Indonesia yang sekarang beralih nama menjadi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Lalu di tahun yang sama juga saya menjadi salah satu peserta Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional. Dan di tahun berikutnya, tahun 2022, saya alhamdulillah terpilih menjadi peserta terbaik dalam Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional. Dan sekarang saya sedang persiapan menuju ke final Lomba Karya Ilmiah Remaja yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Aduh, Masya Allah, Masya Allah banget ya Kak Aziza. Iya, benar banget. Semoga bisa menginspirasi untuk sobat-sobat Gomanik TV yang ada di rumah. Nah, last but not least, tentu saja di balik orang yang hebat, ada guru yang luar biasa yang membantunya. Maka hari ini kita hadirkan Umi Atik Hikmiatik. Selamat siang Ibu. Ya. Nah, jadi buat Sobat Gomanik TV, sekedar info nih, Ibu Atik ini adalah guru di Man Insan Cendekia Gorontalo yang sudah mengajar selama 10 tahun di sini. Dan Ibu ini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, selain mengajar Bahasa Indonesia, Ibu juga membantu membimbing siswa-siswa yang mengikuti ekstrakurikuler KIR maupun lomba KIR. Nah, dan beliau ini sangat gemar membuat artikel ataupun blog-blog. Nah, baik, selamat siang Ibu. Ya. Mungkin boleh memperkenalkan diri atau memberikan semacam info-info menarik deh dari Ibu. Dan promosi juga. Ya, boleh. Ya, perkenalkan nama saya Ati Hikmiati. Kalau dibilang gemar menulis artikel sebenarnya kayak hobi ya. Jadi kalau blog itu bagi saya adalah me time saya sebagai guru. Selain ngajar dengan rutinitas keseharian kan kadang boring ya. Jadi me time-nya itu nulis. Beberapa sudah dimuat di
media lokal, dan yang lainnya lebih ke sharing tentang pengalaman saya dalam mengajar, juga mungkin karena saya suka traveling juga nulis tentang cerita-cerita perjalanan saya. Nah baik, terima kasih Ibu Atik. Jadi itu dia narasumber-narasumber yang akan kita temani untuk berbincang santai hari ini Sobat Gomanik TV. Tapi daripada kita semakin kepo ya Kak Aziza ya, mungkin kita langsung aja deh bertanya. Kita mulai dari kakak yang paling ujung, karena biasanya kan ladies first, tapi kali ini boys first deh. Jadi baik Kak, kan mungkin boleh dulu deh memperkenalkan prestasi-prestasi yang sudah dicapai di bidang riset Kak. Jadi saya berkompetisi di 3 ajang perlombaan riset ya. Yang pertama ada OPSI, yang kedua itu LKIR, yang ketiga ada MyRes. Nah, jadi yang 2 itu saya mengambil bidang biologi. Jadi saya mengambil tema itu jamur. Dan kemudian yang satu lagi yang MyRes itu saya mengambil tema apa? Kayak alat gitu. Alat Teknologi, apa tuh, Kak? keperburuan teknologi ya, itu kayak alatnya bisa memonitoring tanaman jagung secara otomatis. Nah, dari ketiga itu yang lolos cuma 1, yaitu MyRes, dan masuk dalam 26 besar finalis. Masya Allah. Baik Kak, kan tadi katanya ada 2 yang bidang biologi dan ada 1 yang apa? Pembuatan Bidang alat program begitu. alat begitu. Mungkin bisa dikasih tahu dulu Kak, apa sih dari bahan penelitian Kakak itu? Mungkin bisa dijelaskan judulnya atau secara singkat aja deh Kak. Oh, yang alat tadi? Iya, alat dan yang biologi Kak. Oh, jadi yang biologi itu saya mengambil tema kan biologi jamur. Nah, jadi jamurnya kan bisa mendegradasi plastik. Nah, jadi kami mencari cara gimana plastik itu bisa didegradasi atau diuraikan dengan lebih cepat. Nah, untuk yang alat, kami membuat alat untuk memonitoring tanaman jagung secara otomatis. Jadi kan biasanya jagung dimonitoring itu kan secara manual. Nah, kalau secara manual kan otomatis banyak error-errornya kan dari human error. Nah, kalau pakai alat kan bisa lebih presisi begitu. Jadi yang dia mati bisa lebih tepat. Nah, apa sih motivasi Kakak untuk masuk ke dunia riset dan mengikuti lomba-lomba? Oh, jadi untuk motivasi sih saya ingin ya yang pertama untuk membahagiakan orang tua ya. Waduh, Masya Allah. Niat yang sangat luar biasa. Yang kedua, saya juga ingin mewakili madrasah untuk ya, jadi kita bisa membuktikan bahwa madrasah tuh juga bisa melakukan ini begitu. Ya. Oke, jadi itu tadi dari Kak Milzam. Biar tidak terlalu boring, kita beralih dulu deh ke Kak Adiaksa. Baik Kak, kan tadi Kak Milzam ada ikut 3 perlombaan tuh. Kalau Kak Adiaksa sendiri ada ikut ajang apa aja deh Kak? Sebenarnya saya sudah ikut beberapa ajang kompetisi penelitian itu dari tahun lalu semenjak saya kelas 10 sampai kelas 11. Itu mulai dari KOPSI yang sekarang jadi OPSI, ada juga MyRes, ada tahun 2021, ada juga LKIR sampai tahun ini juga. Tapi dari semua itu alhamdulillah saya mendapatkan juara 4 harapan 1 di MyRes tahun 2021, di mana saya waktu itu membuat sebuah penelitian berjudul pembesaran transplantasi Acropora sebagai upaya konservasi terumbu karang. Bisa dijelasin dulu tuh Kak, apa sih maksud dari judul yang tadi Kakak sampaikan? Jadi latar belakang dari penelitian yang saya buat ini, di mana banyak sekali terumbu karang di perairan Indonesia ini yang melakukan yang mengalami bleaching atau kematian, di mana koral-koral itu kan misalnya mereka tuh berwarna cantik sekali, tapi tiba-tiba ada suatu kejadian di mana mereka tuh menjadi lebih memutih sehingga ekosistem di situ rusak semua. Jadi bagaimana solusi kita dalam konservasinya, yaitu kita mengambil bibit dari Acropora sejenis terumbu karang, lalu kita potong-potong, kemudian kita besarkan. Nah, berbeda dari penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya itu kita membesarkannya itu di laut. Cuman kalau saya membesarkannya itu dalam akuarium, di mana ada banyak sekali keuntungan, yaitu proses ini disebutnya aquaculture. Sebenarnya sudah dilakukan di negara-negara maju seperti Australia, di mana proses ini memungkinkan kita untuk memberikan nutrisi yang lebih cukup dibandingkan nutrisi yang telah disediakan di laut, sehingga terumbu karang itu lebih
prosesnya tuh tumbuhnya lebih maksimal. Ya, mungkin itu saja. Oh, jadi bahas tentang terumbu karang ya, Kak? Terus Kak, kok bisa sih kepikiran, aduh kayaknya saya mau bahas tentang terumbu karang deh. Apa sih yang menjadi awal mula, aduh terumbu karang nih bagus nih dibuat jadi judul untuk kir saya? Itu bermula dari hobi saya. Kebetulan memang sudah hobi saya dari kecil, dari saya berumur 4 tahun. Waktu itu kalau tidak salah ada pameran ikan hias air laut di Gramedia. Kemudian, wah bagus sekali. Mungkin suatu saya menjadi dewasa, saya ingin membuat seperti ini. Ya akhirnya bisa terwujud semenjak saya masuk ke dunia penelitian. Memang penelitiannya itu kalau menurut saya harus kayak hobi. Karena hobi itu membuat kita lebih paham sehingga waktu kita menjelaskannya kepada orang lain juga kita memang paham terhadap apa yang kita jelaskan tersebut. Oh iya, benar banget. Jadi karena berawal dari hobi, jadi mungkin lebih tertarik ya, lebih terpacu, mendalami objeknya. Betul. Karena berawal dari hobi. Terus kan Kak Adiaksa ini berawal dari hobi. Terus kita mau beralih ke Kak Yaya deh, Kak Cahaya. Kalau Kak Cahaya sendiri judul kirnya apa dan apa sih Kak awal mulanya memilih judul tersebut? Oke, jadi sejauh ini saya telah menyelesaikan 3 penelitian dan 1 sedang saya jalani sekarang. 3-nya itu yang pertama mengenai suku saya sendiri, mengenai kehidupan yang dekat dengan saya, yaitu suku saya sendiri, yaitu suku Jaton. Di mana dalam suku Jaton sendiri itu ada yang namanya prinsip Redwarsi Makola, yaitu prinsip yang menitik beratkan kepada pendidikan. Saat saya melakukan penelitian itu kondisinya COVID-19. Jadi saya meneliti bagaimana suku Jaton kayak berlandaskan pada prinsip ini, apakah mereka bisa beradaptasi, melakukan adaptasi secara impulsif saat masa pandemi dengan berlandaskan pada prinsip ini. Nah, kalau Kak Adi kan berdasarkan hobi, saya berdasarkan rasa penasaran. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu saya menganalisis mengenai perbandingan diskriminasi gender antara generasi Y dan generasi Z. Lalu yang ketiga, saya meneliti mengenai dampak event MotoGP di NTB kemarin, dampak event MotoGP terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah masyarakat di wilayah sekitar. Oke, dan sekarang saya sedang meneliti mengenai pemertahanan bahasa Gorontalo. Saya merancang sebuah aplikasi sebagai upaya pemertahanan bahasa Gorontalo dari ancaman kepunahan. Oke, jadi sepertinya penelitian Kak Cahaya ini lebih condong ke sosial ya. Dan penelitian untuk Kak Milzam dan Kak Adiaksa itu lebih ke IPA, lebih ke ilmu pengetahuan alam nih. Oh, apakah itu berlandaskan jurusan yang diambil di Man Insan Cendekia Gorontalo atau bagaimana sih Kak? Iya. Iya sih. Terus kalau misalnya kita nih IPA tapi mau meneliti tentang sosial itu bisa juga nggak sih? Bisa sih. Kalau dari Umi Atik? Iya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya kayak perkembangan pembinaan karya ilmiah remaja di Insan Cendekia ya. Dari tahun ke tahun itu ada perbedaan ya. Di awal pertama kali saya datang ke Insan Cendekia itu sekitar tahun 2012 itu karya ilmiah remaja adalah sebuah program unggulan Man Insan Cendekia Gorontalo yang diwajibkan kepada seluruh siswa. Jadi tidak ada pengkhususan ekskul atau bagaimana. Jadi semua siswa di kelas 12 itu harus menyelesaikan satu karya. Nah, itu adalah salah satu program unggulan. Sampai kita bisa menghasilkan dalam satu angkatan itu bisa sampai 30 lebih karya dari berbagai bidang, sosial, saintek, dan yang lain-lain. Kemudian kita pamerkan, bahkan kita ada event itu Kak, event pameran. Bahkan di tahun kalau tidak salah 2014 itu ada event yang sampai kita pameran di mall, dan itu antusiasmenya publik itu sangat besar ya. Kita bisa menarik banyak penonton dan di situ juga siswa langsung diuji secara langsung. Kemudian menjelang sebelum COVID kalau tidak salah itu ada strategi berbeda. Pembinaan KIR di Insan Cendekia itu dialihkan ke ekskul, bukan ekskul dulu ya. Yang pertama dia diwajibkan menjadi pelajaran wajib ya. Jadi dia masuk ke pelajaran dan dia diberi nilai ya, namanya adalah kelas riset. Nah, peneliti-peneliti yang hadir sekarang ini adalah salah satu yang merasakan program itu, dan alhamdulillah ada sekitar satu angkatan tuh 20 lebih karya
yang diseleksi untuk diikutkan ke berbagai ajang lomba, dan alhamdulillah ada yang sampai lolos. Dan untuk pola pembinaan selanjutnya yang sekarang kita kembangkan adalah KIR itu masuk ke eskul. Jadi siapa yang berminat atau punya potensi, memang kecenderungan passion di sana, itu ditampung dan nanti proposalnya akan diikutkan di berbagai lomba. Tentang apakah anak sosial boleh mengambil judul IPA atau sebaliknya anak IPA mau mengambil judul sosial, kalau dulu dengan sistem bahwa semua siswa itu harus menghasilkan karya, itu tidak boleh. Karena kalau zaman dulu itu program ini adalah bagian dari praktik tiap siswa untuk menjelaskan keilmuannya. Kalau dia jurusan IPA berarti dia adalah salah satu proyek dari IPA. Kemudian kalau dia jurusan IPS berarti itu adalah KIR itu adalah proyek dari bidang di sosial. Kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang, karena sekarang masuk dalam eskul, tentu dibebaskan. Siapa yang mau mengambil bidang apapun dipersilakan. Bahkan kalau di Mayres itu kan ada bidang agama ya. Nah, itu kan di Insan Cendekia tidak ada jurusan agama. Maka anak sosial ataupun anak IPA boleh mengambil bidang itu disesuaikan dengan minat dan mungkin konsep dasar yang dia kuasai gitu. Oh, jadi sekarang udah dibebaskan nih Sobat Gomanik TV untuk pemilihan judul di Insan Cendekia Gorontalo. Nah, apalagi sekarang sudah tidak ada penjurusan IPA dan IPS. Nah, sekarang ini adalah kurikulum Merdeka, benar banget. Saya adalah salah satu siswa kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita beralih ke Kak Adiaksa. Saya mau bertanya nih Kak, apakah kemarin sudah pandemi? Semenjak pandemi ada COVID-19 nih, apakah kakak mengikuti lomba KIR juga secara online maupun offline? Iya, saya mengikuti lomba Mayres itu secara online. Tapi waktu lolos ke tahap akhir, itu ada tahap pameran itu secara offline. Nah, apa sih beda rasanya? Apa yang lebih mudah untuk diikuti lomba secara online atau offline? Kalau jujur, untuk ini saya lebih suka ke arah offline daripada online, karena kalau misalnya online kan kita cuman melihat laptop begitu, kayak tidak kurang gitu feel-nya. Tapi kalau misalnya secara offline itu kita bisa ketemu teman baru, ketemu lingkungan baru, kita bisa traveling bareng-bareng. Ya, jadi kelihatan gitu enaknya. Tapi kalau yang lebih sulit online atau offline? Kalau saya lebih sulit online. Kenapa? Karena ya kurang semangatnya sih kalau misalnya itu. Jadi kurang ada pacuan ya? Iya. Oke. Terus ini gini, kan dalam melakukan penelitian itu kan di gambaran orang-orang tuh KIR itu kayak bikin skripsi ya. Dan biasanya orang yang duduk di bangku dan sedang mencari S1-nya tuh merasa sulit juga dengan skripsi, apalagi untuk setaraf SMA ya. Bagaimana sih, apa aja sih hambatan-hambatan yang dirasakan sama Kak Milzam nih dalam membuat penelitiannya? Mungkin kalau saya hambatannya mungkin ada juga keterbatasan biaya atau waktu kan juga kita kan berasrama, jadi kayak waktunya harus pinter-pinter bagi waktu gitu. Jadi kan kita kan udah diatur juga dari pagi sampai sore untuk sekolah. Ya mungkin juga hambatannya yang terbesar tuh sebenarnya masalah motivasi ya. Mungkin kan karena riset tuh kan panjang kan, tidak seperti lomba-lomba yang lain. Kan butuh waktu yang panjang juga prosesnya, terus berulang-ulang. Jadi banyak gagalnya pasti. Jadi kita butuh orang yang bisa motivasi kita gitu. Terus Kak, kan katanya tadi karena kita sekolah berasrama nih, jadi pembagian waktunya susah, tapi kan buktinya kakak tuh bisa menyelesaikan. Bagi tips dong Kak, gimana sih cara memanage waktu di IC yang seperti kita ketahui jadwal di sini harus ditanya satu-satu. Iya, kita mulai dari Kak Milzam terus. Mungkin kalau tips sih, ya pinter-pinter bagi waktu ya, sama pinter-pinter juga minta dispen. Nah, itu yang paling benar. Oke, jadi tips dari Kak Milzam adalah minta dispen ya. Terus kalau Kak Adiaksa gimana Kak, cara memanage waktu atau tips-tipsnya? Ya sama dengan Kak Milzam, saya juga harus pintar-pintar manage waktu. Dan ini tips untuk semua penelitian dari SMA hingga kuliah. Ini pernah juga waktu itu kan saya ikut akademik sistem akademik untuk siswa berprestasi, itu untuk penulisan, di mana banyak orang itu melakukan kesalahan itu waktu dia nulis itu dia sekalian mengedit. Itu salah. Yang harus kita lakukan itu kita tulis dulu apapun yang kita pikirkan.
Jadi apapun yang ada di otak kita tulis. Jangan sampai itu lupa. Jadi kita tulis dalam buku kecil apapun. Nah, baru kita tulis di Word. Nanti kalau sudah selesai, baru kita edit apakah ada yang salah begitu. Itu yang bikin banyak mahasiswa atau kayak murid-murid seperti kami, anak-anak SMA itu kesulitan dalam membuat seperti itu. Dan kita harus pintar-pintar pilih-pilih kata. Ya, intinya banyak-banyak lihat KBBI. Oke. Nah, jadi itu nih tuh buat Sobat Gomanik TV yang ada minat di bidang riset. Jadi ada tips dari Kak Adi Aksa nih. Jadi tulis aja dulu semuanya, edit di belakangan ya Kak. Bener kan? Iya. Oke, kita selanjutnya beralih ke Kak Yaya yang paling cantik ya. Oke, kalau manage waktu dari point of view Kak Yaya tuh gimana sih Kak? Kalau saya sih selama saya menyelesaikan penelitian sekarang ini, saya mendapatkan dispen dari sekolah kurang lebih selama 3 minggu. Jadi saya betul-betul fokus terhadap penelitian saya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu, of course kita harus fokus. Kita di sini kita dihadapkan kepada 2 hal. Jadi kepada 2 pilihan. Di sini saya memilih untuk fokus kepada penelitian saya. Jadi apapun risikonya saya mengambil itu. Kemudian saya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu ya fokus dan harus konsisten. Riset itu harus konsisten. Nah, jadi iya benar banget nih teman-teman, karena kakak-kakak yang hadir hari ini semua duduk di bangku kelas 12. Jadi pikiran tuh kemana-mana banget, soalnya udah mau persiapan untuk ujian, belum lagi lomba, belum pelengkapan tugas di sekolah ya Kak. Ya. Tapi alhamdulillah mereka semua sukses membagi-bagi waktunya, bisa membagi-bagi waktunya, memanage time-nya ya. Terus gimana nih, kalau Kak Yaya sendiri awal mula untuk bergabung di KIR ini, maksudnya tertarik mengikuti riset, aduh kayaknya saya suka nih bidang ini. Oke. Jadi yang pertama itu karena tuntutan sekolah ya, karena akademik mengadakan ada kelas riset. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau tidak ada kelas riset mungkin saya tidak meneliti. Jadi itu sisi positifnya. Lalu yang kedua, bagaimana saya mendapatkan ide penelitian saya yang pertama mengenai suku Cadatan, saya bahas saja. Jadi saya mencari apa yang dekat dengan kehidupan saya, dengan lingkungan saya, itu suku saya sendiri. Saya mulai searching di jurnal, di YouTube, apa itu suku Jatan dan lain-lain. Di situ saya menemukan suatu prinsip yang seperti saya katakan tadi, prinsip Reddiorsi Makola. Setelah saya cari di jurnal, dan lain-lain, itu ternyata belum ada. Dan ini yang memotivasi saya untuk menyelesaikan penelitian saya tersebut. Saya ingin jikalau orang atau siapapun itu mencari prinsip Reddiorsi Makola, yang keluar di Google itu nama saya. Itu motivasi saya. Keren banget sih, merinding saya. Jadi itu yang membuat saya bertahan. Karena jujur penelitian saya yang pertama itu sangat sulit. Saya mendapatkan berbagai tantangan dari berbagai pihak dan termasuk orang tua saya sendiri. Ya, jadi menurut ayah saya belum bisa melakukan penelitian itu. Saya masih seorang anak kecil yang belum mampu. Kemudian saya membuktikan itu dan akhirnya saya bisa. Oke, jadi awalnya sempat ada hambatan-hambatan, tapi karena tekad yang kuat ya Kak, jadi tetap dilanjutkan, tetap konsisten untuk melanjutkan penelitian dari Kak Yaya, ya kan Kak Aziza? Keren banget deh. Ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sobat Gomanik TV yang ada di rumah. Nah, selanjutnya kita mau beralih ke Ibu Atik nih. Baik Ibu, mungkin boleh menjelaskan dulu bagaimana sih sistem dari ekskul riset ini? Apakah diajarkan dari bab 1? Terus apakah misalnya kami yang tidak mengikuti ekskul tersebut tetap saat tiba-tiba kepikiran, aduh kayaknya saya mau buat penelitian begini tapi saya tidak masuk ekskul riset, apakah tetap boleh Ibu? Ya, kalau yang sekarang karena dia sudah masuk ke ekskul berarti kan ada pembimbing. Selain saya ada Ibu Dewi Budi Purwati, kemudian Ibu Kurnia Azizah. Nah, kami bertiga satu tim itu merancang ada kurikulum riset ya. Kurikulum riset di mana di tahap pertama itu anak-anak diberikan materi apa. Targetannya biasanya di kelas 10 itu seharusnya anak-anak sudah mempunyai proposal. Karena apa? Pengalaman saya membimbing riset, justru di kelas 10 itulah ide anak-anak itu sangat fresh. Saya sangat menghargai ide orisinal dari anak-anak sebelum mereka bertemu pembimbing. Karena menurut saya itu adalah impian mereka. Riset itu kan seperti yang disampaikan host tadi, berpikir apa yang dipikirkan orang dan melihat apa yang dilihat orang, dan itu terjadi ketika anak itu belum atau siswa itu belum ketemu dengan pembimbingnya. Dia punya kayak impian tentang sesuatu, seperti Kak Adi tadi.
sejak kecil kan dia sudah punya impian tentang terumbu karang dan ide itu dia bawa dan ingin dia wujudkan. Kadang ketika ketemu dengan pembimbing atau dalam masa pembimbingan itu bisa berubah karena dia berdiskusi dengan pembimbingnya dan kadang dia belum bisa meyakinkan ke pembimbing tentang impiannya itu. Nah, di kelas 10 itulah justru masa di mana kalian atau siapa yang mau menekuni bidang ini itu menunjukkan sebenarnya impian saya apa gitu. Karena betul yang disampaikan sama Kak Adi tadi, berawal dari hobi dan impian itulah kekuatan terbesar dari peneliti ingin menyelesaikan penelitiannya. Kalau hanya dari ide atau impian dari pembimbing biasanya dia kurang bersemangat. Nah, jadi di kelas 10 itu mereka sudah punya proposal, itu sangat bagus. Nanti di kelas 11 tinggal kita lakukan pembimbingan dan kita pertemukan dengan pembimbing yang memang sesuai dengan bidangnya. Nah, itu setelah itu kalau ada pertanyaan apakah boleh kami yang tidak masuk ke kelompok KIR ikut dalam lomba ini, boleh ya. Karena bagi kita di tim riset riset atau KIR itu sebenarnya adalah kurikulum yang sesungguhnya dalam sebagai harapan dari kurikulum Merdeka sekarang. Kalau kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka itu kan memfokuskan kepada proyek ya. Bayangkan anak-anak yang menekuni bidang riset itu benar-benar melakukan proyek. Itu dari sisi proyek, dari sisi literasi. Anak-anak yang masuk ke dalam kelompok KIR itu memang benar-benar melakukan literasi pada bidang yang mereka tekuni. Dan dari pengembangan soft skill, apapun ya, komunikasi, kerja keras, berinteraksi, itu semuanya dilatih di sini. Kak Yaya ini sekarang sedang meneliti tentang efektivitas pengembangan media pembelajaran bahasa Gorontalo dalam upaya pemertahanan bahasa Gorontalo. Nah, itu Kak Yaya harus turun lapangan ke berapa Kak? 180 siswa. 180 siswa. Dan dia harus mengorganisasi sendiri itu pertemuan dengan siswa-siswa itu dan tentu saja dengan gurunya ya. Nah, itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, itu menurut saya butuh skill ya, soft skill, di mana itu adalah satu yang tidak dimiliki ketika kita hanya membelajarkan di kelas ya. Itu didapat ketika mereka aktif membuat proyek. Seperti Kak Adi ini kan meneliti tentang terumbu karang dan dia memang sangat terobsesi dengan terumbu karang. Di penelitian yang keduanya juga dia melakukan itu. Dia harus bagaimana waktu saat COVID-19 dia meneliti terumbu karang, padahal dia ada di Jakarta. Nah, bagaimana dia membuat ekosistem air laut? Apa yang harus dia lakukan? Gitu kan? Maka proses berpikir kreatif dan kritis itu sangat terbentuk di sini dan sesungguhnya menurut saya tanpa ekskul KIR, anak-anak seharusnya dilatih untuk membuat proyek seperti proyek di dalam kelompok KIR. Nah, benar banget nih Bu. Karena kita lagi membahas mengenai soft skill proyek dan tadi juga sempat disinggung sedikit kurikulum Merdeka. Bagaimana sih pandangan Ibu soal KIR ini dalam tuntutan kurikulum Merdeka, Bu? Iya, menurut saya ini adalah konkret ya. Konkret dari apa yang disebut kurikulum Merdeka. Pertama, kurikulum Merdeka itu prinsipnya adalah memerdekakan siswa kepada impiannya. Menurut saya sebagai guru ya. Setiap siswa itu punya potensi dengan impiannya masing-masing dan kita sebagai guru bertanggung jawab untuk mewujudkan itu. Melalui proyek di dalam KIR ini, impian Kak Milzam membantu para petani melalui alat yang dia sebut sebagai pendeteksi kelembapan tanaman jagung bisa terwujud. Impiannya Kak Adi ingin menjaga terumbu karang melalui proyeknya dalam KIR juga bisa terwujud. Dan impiannya Kak Yaya untuk menyelamatkan bahasa Gorontalo yang akan punah juga bisa terwujud dengan skala yang masih awal. Bayangkan di usia mereka yang sangat muda ini mereka sudah berpikir untuk melakukan sesuatu terhadap masalah di sekitarnya dan itu kan ruh dari kurikulum Merdeka. Dia melihat apa sih sebenarnya problem di sekitar dan apa yang bisa kita lakukan terhadap problem itu. Nah, selanjutnya tadi Ibu kan menyebutkan ekskul KIR. Nah, apakah ekskul KIR ini ada seleksinya untuk mengikuti lomba atau semuanya judulnya atau diseleksi dulu? Oh, ya, kalau sekarang sih kita fokuskan ke anggota ekskulnya ya.
Jadi kita bimbing di kelas 10 ini, terus proposalnya terbentuk berapa. Kalau seandainya nanti biasanya itu anak-anak IC itu kan terkenalnya sangat suka berprestasi ya. Amin ya. Amin. Di awal-awal itu memang nggak rame dan harus ditarik-tarik. Tapi begitu tahu eventnya sudah dekat, biasanya proposal itu banyak dan biasanya kita juga apapun kalau di KIR kita yang penting selesai kita kirim, proposalnya kita kirim dan kita bimbing untuk mereka bisa menyelesaikan penelitiannya. Gitu. Oh, berarti dalam pengiriman proposal untuk lomba itu tidak ada penyelesaian dari tidak ada, yang penting proposalnya selesai dan itu secara pembimbingan memang layak untuk dikirim, maka kita kirim. Karena kita juga nggak tahu ya, masing-masing event itu punya standar yang kadang berbeda. Kak Yaya ini tidak lolos di OPSI dan MyRes, tapi justru lolos di BRIN, di LKIR BRIN, Badan Riset dan Informasi Nasional, yang mohon maaf dalam tanda kutip itu lebih tua eventnya dibandingkan MyRes dan OPSI. Dia lebih lama ya. Mungkin dalam perkiraan kita ya akan lebih sulit tembus gitu. Ternyata dia tembus. Justru Kak Adi dan Kak Milzam ini bisa tembus di MyRes dan OPSI, karena MyRes itu dari waktu ke waktu menurut saya sebagai pembimbing itu lebih suka judul-judul yang mengarah ke teknologi. Nah, jadi sebenarnya potensi apapun judulnya itu punya ladang atau segmen pasar di lomba-lomba sendiri. Ada NIA selain MyRes, OPSI dan KIR, ada NIA, ada yang lain. Nah, tadi Ibu kan menyebutkan MyRes, OPSI. Apa sih beda lomba-lomba itu? Oh iya. MyRes, OPSI? Mungkin bisa dijelaskan juga sama Iya, mungkin peneliti ini juga bisa bantu ya. Kalau MyRes itu penyelenggaranya dari Kementerian Agama. Apa kepanjangannya, Kak? Madrasah Young Researchers. Nah, itu event yang kayaknya sudah 5 tahun terakhir ini atau 6 tahun terakhir ini ya. Sebelumnya ada yang saya sebut tadi paling tua, jadi dalam bahasa itu memang sudah dari dulu konsisten sekali, itu LKIR. Dulu masih dipegang oleh LIPI, sekarang kan LIPI dialihkan menjadi BRIN. Nah, itu memang sudah konsisten dengan bidang-bidang yang memang sudah pasti dari dulu dan mungkin sebelum saat saya SMA itu sudah ada itu. Ya. Kemudian ada OPSI atau sekarang dulu KOPSI, sekarang OPSI, itu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Selain itu ada NIA. NIA itu apa, Kak Adi? National Young Inventor Award. Nah, itu lebih mengarah ke kayak inovasi-inovasi alat ya, dan yang lainnya lah, banyak. Di event-event lokal dan regional itu malah lebih banyak lagi. Terus kalau menurut Kak Adi Aksan, apa sih beda? Maksudnya kita sebagai peneliti yang mengirimkan proposal nih ya, apa sih beda dari tiga cabang lomba tersebut? Dari MyRes, OPSI dan LKIR? Ya mungkin bisa kita lihat dari penyelenggaranya kan sudah berbeda, dan ya tingkatannya juga lumayan berbeda juga. Dan juga kalau saya lihat-lihat sih OPSI ini kan dia masih online, sedangkan MyRes sama LKIR ini dia sudah mulai offline. Jadi ya mungkin bisa jalan-jalan gitu. Nah, begitu. Nah, dengar-dengar Kak Yaya sama Kak Adi Aksa ini pergi ke NTB ya. Iya. Aduh, Itu dalam rangka apa sih, Kak? Ya, itu kita lagi dalam rangka Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional atau PIREN ke-20 di NTB. Di sana itu sangat luar biasa, kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama dengan kita, yaitu penelitian. Di mana kita harus membuat penelitian itu dalam 5 hari di 3 tempat, yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Oke, jadi menarik banget. Jadi kalau bisa dibilang ya ada tuntutan menyelesaikan KIR dalam waktu 5 hari, menyelesaikan penelitian itu dari bab 1 sampai bab 5, Kak. Aduh, keren banget. Presentasi. Oh, dan presentasi. Mungkin bisa jelaskan, Kak, perjuangan saat mengikuti PIREN itu. Jadi, sama didampingi juga oleh Bu Adi. Jadi kan saya, Ibu Atik sama Adi Aksa terlambat ya. Jadi karena ada delay pesawat. Ya, jadi sampai di sana itu kami sudah tiada istirahat, langsung buat proposal. Besoknya langsung presentasi proposal, hari ketiga pengumpulan data, malamnya langsung olah, besoknya langsung buat laporannya, terus hari kelimanya presentasi.
Aduh, benar-benar 5 hari full. Tidak ada skip-skip ya Kak. Kalau boleh tahu apa sih judul yang dibawakan sama Kak Yaya dan Kak Adiaksa saat Piren? Oke, judulnya aku seperti yang aku sebutkan tadi itu dampak event MotoGP terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di wilayah sekitar wilayah penyelenggaraan MotoGP tersebut. Oh, itu judulnya sama dengan Kak Adiaksa? Tidak, beda. Oh, beda. Kalau Kak Adiaksa judulnya apa? Kalau saya itu pembuatan media tanam baru terhadap tanaman hortikultura, itu terfokus pada tanaman bendi di Gili Trawangan. Seperti yang kita tahu kan, kalau di pulau-pulau kecil itu kan biasanya makanan sayur-sayuran itu kan kita transport dari pulau-pulau utama kan, dari Lombok. Dari Bali kan? Oh iya, dari Bali. Lalu bagaimana caranya biar kita tuh gak usah transport lagi, apalagi kan transport sekali itu 500.000 kalau tidak salah, dan ya bisa kita tanam di daerah yang berpasir begitu, namanya hortikultura itu ya dan itu alhamdulillah itu bisa dengan menggunakan berbagai cara, ya alhamdulillah bisa. Oke, baik. Terus kalau dari Ibu Atik selaku pembimbing yang menemani dua kakak yang hebat ini pergi ke sana, ngapain aja sih Bu? Maksudnya mohon maaf Ibu, tidak bermaksud menyinggung ya Sobat Go Manik TV. Maksudnya sebagai pembimbing gimana sih? Iya, gimana sih point of view melihat dua orang hebat ini menyelesaikan penelitiannya dalam 5 hari? Aduh, keren banget. Posisinya sebenarnya paket, tapi posisinya sama ya. Jadi ibu kesana juga peneliti gitu ya. Jadi tapi bidangnya guru. Dan saya juga peneliti juga bersama 400 peneliti lain. Nah, bayangkan itu luar biasa sekali eventnya. Jadi 400 peneliti seluruh Indonesia dan pelaksanaannya di Lombok. Kalau waktu itu ibu lihat sih di ini ya, selain link ya. Jadi kalau sebagai pembimbing itu kan kita harus cari link. Yang paling menarik di sana adalah anak-anak ini meskipun mereka adalah peneliti pemula ya, artinya peneliti muda, mereka itu dibimbing langsung oleh peneliti profesional dari BRIN. Nah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, termasuk ibu yang hanya peneliti pemula juga ya, itu juga dibimbing langsung oleh peneliti BRIN. Kemudian dari sana juga ketemu peneliti-peneliti lain. Nah, pembimbing peneliti lain juga yang subhanallah pengalamannya sudah sangat luar biasa ya. Ada beberapa peneliti yang saya sudah sangat suka karyanya, itu saya ketemu di sana. Aduh, Masya Allah. Saya kan termasuk yang suka juga baca-baca penelitian. Itu salah satu peneliti yang saya suka, ini judulnya keren banget, dan akhirnya saya ketemu mereka juga di sana. Kemudian diskusi, sharing ya, apa sih yang bisa kita kembangkan dan apa yang dikembangkan teman-teman di sekolah mereka. Kemudian kalau judul penelitian yang saya buat waktu di Lombok itu juga menarik karena sebenarnya Piren itu sudah menyediakan tema ya, dan kita tinggal pilih. Yang saya pilih waktu itu bersama teman-teman di kelompok saya adalah tentang perkawinan campuran warga negara Indonesia dan warga negara asing di Gili Trawangan. Judulnya kan sangat menarik ya. Ternyata itu fenomena yang ada di sana, dan melakukan penelitian itu tuh wah luar biasa ya. Kita jadi tahu, mungkin Kak Adi dan Kak Eya sudah bisa menggambarkan tuh bagaimana kondisi Gili Trawangan ya. Nah, terus kita melakukan penelitian live di sana, berinteraksi langsung dengan responden di sana, itu sangat menarik sekali, dan sangat berharap di tahun-tahun mendatang Insan Cendekia Gorontalo mengirimkan lagi perwakilannya untuk ke Piren. Amin. Semoga di tahun-tahun berikutnya tidak ada hambatannya, tiap tahun mengikuti Piren terus. Amin. Ya, nah selanjutnya saya mau bertanya kepada 3 peneliti muda ini, apa sih tindak lanjut dari penelitian yang kakak lakukan? Kalau misalnya kakak sudah tamat SMA, pas kuliah kakak apa? Mau lanjutkan penelitian ini lagi? Oke, mulai dari siapa dulu deh? Dari aku? Iya, Oke. Jadi planning saya setelah saya lulus dari C, saya mau masuk STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Di situ ya STIS itu lumayan berkesinambungan dengan apa yang saya lakukan sekarang. Jadi di STIS itu saya bisa ya mencari data, seperti melakukan penelitian. Jadi mengambil data, mengolah data. Jadi apa yang saya telah lakukan sekarang ini basic untuk di STIS nanti. Akan saya semoga saya lulus STIS. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus kalau Kak Adiaksa gimana Kak? Kalau saya kebetulan Sudah ditawarin. Masya Allah. Iya. Ditawarin siapa tuh kalau boleh tahu Kak? Mentor. Gimana Kak Adi? Ayo di. Cerita dong. waktu itu saya lagi pameran di Myres
UNS kan, dan Tiba-tiba. kebetulan saya ketemu sama dosen Unibra. Unbra ya yang tertarik dengan penelitian saya, dan dia menawari saya untuk kuliah di sana. Sudah dapat golden ticket nih. Tapi saya kan penelitian soal terumbu karang, dan kebetulan saya juga ingin mengambil jurusan mengenai perikanan dan ilmu kelautan di IPB. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah menulis banyak sekali proyek yang ingin saya lakukan setelah saya lulus dari sini, yang tidak bisa saya lakukan di sini, tapi banyak yang bisa saya lakukan di luar. Oke. Amin. Oke, terus nanti misalnya setelah lulus nih, apakah kakak tetap akan melanjutkan penelitian yang sama nih di terumbu karang atau mungkin mencoba yang lain lagi nih kak? Kira-kira? Tentunya penelitian ini adalah menjadi penelitian inti saya sih. Wah, Karena memang ditunggu nih. saya ingin memajukan, saya ingin membuat Indonesia itu menjadi pusat terumbu karang. Masya Allah. Iya sekali. Keren. Cita-cita yang sangat luar biasa. Terus kalau Kak Milzam sendiri gimana kak tindak lanjut dari apa yang sudah kakak lakukan sekarang? Saya kan harapannya kan mau masuk ITB nih, kan jurusan teknik, amin. Jadi kalau kan penelitian saya sebelumnya kan berhubungan juga sama teknik kayak yang bikin alat-alat gitu. Jadi mungkin kalau amin keterima, ya mungkin bisa saya lanjutkan gitu buat skripsi. Tapi kalau tidak ya mungkin ilmunya di kir itu kan mungkin mirip-mirip sama bikin skripsi ya, bab 1, bab 2. Ya mungkin bisa kepakai di dunia perkuliahan. Iya. Jadi Pasti terpakai sih. pasti terpakai ya. Jadi apa yang sudah dilakukan sekarang ini tidak akan sia-sia ke depannya. Karena ilmu yang kita dapat pasti akan berguna suatu saat nanti. Ya kan, benar banget. Nah, terus selanjutnya kan kalau bisa dibilang nih, kalau dari pandangan saya, posisi seorang anak SMA melakukan penelitian, mengikuti kejuaraan ya bisa kita bilang, itu adalah posisi sukses untuk taraf kita ya. Gimana sih rasanya ada di posisi itu kak? Terus apa sih yang sudah dikorbankan? Karena seperti yang kita ketahui ya, apa yang sudah kita dapatkan pasti ada pengorbanan di baliknya. Nah, Bagaimana dan arti rasanya? kata sukses juga nih Oke. buat kakak. Jadi arti rasa sukses untuk saya itu ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan dan saya merasa senang dengan hal tersebut. Ketika saya berada di titik sukses, kadang saya malah takut. Ada yang diambil oleh Allah. Allah kan kasih. Tentu ada yang Allah ambil juga. Jadi belum lama ini alhamdulillah saya dipercaya Allah, diamanahi oleh Allah, diberikan kepercayaan oleh Allah untuk ya mendapatkan banyak prestasi, banyak nikmat. Dan ya tentu ada yang diambil oleh Allah, dan dibalik itu ya gak apa-apa, lihat ambil sisi positifnya saja, kembali memotivasi diri sendiri untuk terus bangkit lagi dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan apa yang saya korbankan, tidak ikut kelas selama 3 minggu, tidak ikut UTBK selama 3 minggu. Itu berat, sangat berat di IC. Karena Satu hari di berat. IC, satu hari menghilang dari kelas IC tuh sudah ketinggalan 15 ulangan. Bener. Ya benar. Terus karena juga ketika kita mendapatkan sesuatu nih, ingin mendapatkan sesuatu, kita juga harus mengorbankan Ya. sesuatu. Opportunity cost. ya Kayak benar banget. oportunitas ekonomi. Terus kalau Kak Diaksa kak, Arti suksesnya. arti sukses dan pengorbanannya nih. Pengorbanan saya sama seperti Kak Cahaya, di mana saya tidak ikut kelas, saya tidak ini, dan saya harus mengorbankan waktu istirahat saya, di mana saya ingin tidur dan tidak bisa waktu saat itu. Ya. Tapi semua itu worth it sih. Jadi, Wah, benar banget. dan arti sukses untuk saya itu di mana saya bisa lanjut ibadah saya itu Masya lengkap, Allah. penuh full. Masya Dan Allah. ilmu saya bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga apa yang saya cita-citakan itu terwujud. Amin. Terus kalau Kak dari Kak Milzam nih, gimana Kak? Mungkin Arti sukses Kak? ya arti sukses mungkin kalau saya ya mungkin bisa memenuhi apa yang kita ekspektasikan gitu. Ya di dalam pikiran. Jadi mungkin kita bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah, mungkin kalau apa yang saya korbankan ya mungkin tidak jauh berbeda dari mereka berdua. Mungkin ya nggak ikut ulangan, ya itu ilmunya juga kelewat, tapi ya bisa dicapai lagi sih, bisa diikuti. Nah, baik, ngomong-ngomong tadi sempat ada menyinggung waktu tidur. Aduh, saya ini penasaran ya.
karena siswa di IC yang tidak mengikuti lomba saja waktu tidurnya tuh pas-pasan. Gimana yang ikut lomba? Kita mulai dari Kak Milzam. Kalau boleh tahu Kak, kisaran tidur per harinya tuh berapa jam sih Kak? Mungkin sekitar 5 jaman ya, mungkin jam 12 lewat. Jam 12 lewat sampai subuh ya, jam 4:30, 5. Karena jam 4 harus 5. sudah bangun untuk sholat subuh. Iya. Terus kalau Kak Adiaksa berapa jam sih Kak kisaran Saya tidurnya? Mungkin dari jam 10 sampai subuh. Wah, Lumayan banyak ya. Masya Allah. Berarti pembagian waktunya keren. Soalnya masih bisa tidur dengan cukup, tapi Ya. tetap berprestasi. Masya Allah. Masya Allah. Terus kalau Kak Yaya gimana Kak? Sekedar informasi, kelas 12 itu rata-rata kelas 12 tidur di atas jam 12 malam. Jadi akhir-akhir ini saya tidurnya di atas jam 1 mungkin. Jadi mungkin karena lagi olah data dan lain-lain. Jadi untuk saat ini tidak apa-apa, kacau dulu pola hidupnya, insya Allah diperbaiki lagi. Itu mungkin kisaran 3 atau 4 jam. Oke. Ya. Jadi mental Tetap dan fisik bernafas. kuat ya Ya. untuk mengikuti. Ya, sekolah data banyak sekali. Jadi siang ambil data, malam diolah. Nah, apa sih motivasi kakak? Maksudnya kakak mau memberikan pesan apa untuk peneliti-peneliti muda yang mungkin lagi berada di titik terendah, dia sudah mau menyerah dengan penelitiannya? Oh iya. Mungkin dari aku, motivasi aku bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, aplikasi Mohulandalo ini salah satu aku menaruh harapan yang besar. Semoga masyarakat mulai dari itu anak-anak sampai orang dewasa bisa sama-sama belajar, dan untuk diri saya sendiri juga bisa sama-sama belajar bahasa Gorontalo. Lalu motivasinya, jikalau kalian sudah berada di titik terendah, ingat kenapa kalian mulai. Remember why you start. Itu yang menjadi motivasi saya. Remember where you start. Nah, selanjutnya coba Kak Adiaksa, apa sih pesan untuk peneliti muda yang mungkin masih mencari-cari gitu, masih berada di titik terendah? Don't give up, dan ingat bahwa ilmu kalian akan bermanfaat bagi orang banyak, seperti layaknya peneliti-peneliti Islam pada zaman dahulu yang telah berjasa bagi kita saat ini. Masya Allah. Masya Allah. Keren sekali. Terus kalau Kak Milzam gimana Kak? Kalau saya mungkin kalau lagi di titik terendah, mungkin lagi capek-capeknya, mungkin bisa istirahat dulu kayak atau mikirin yang lain dulu. ya. Refreshing dulu ya Kak. Refreshing dulu, Chill. healing, Kami healing Milzam dulu, ini yang paling healing dulu, iya. chill. That's keliling, Mengumpulkan ya. motivasi. Iya benar. Terus kalau dari Umi Atik nih Umi, apa sih pesan-pesan untuk sobat Gomanitif yang ada di luar sana, untuk siapa tahu ada yang untuk menarik aduh kayaknya bagus nih riset, mempromosikan riset Ibu. Iya. Menulis itu satu keterampilan ya, baik itu menulis penelitian atau apapun itu keterampilan. Seharusnya dia menjadi keterampilan dasar ya, seperti keterampilan kita makan. Hanya saja di Indonesia keterampilan ini masih belum banyak terasah. Kita masih banyak mengasah hanya keterampilan berbicara. Karena itu kalau kalian ingin menekuni bidang ini, kalian menjadi satu kredit bagi penduduk Indonesia untuk memperbaiki budaya menulisnya. Dan itu adalah langkah yang berani sekali karena tidak banyak orang punya skill menulis, apalagi meneliti. Dan meneliti itu keren bagi kalian yang masih muda kayak sekarang. Oke, nah last question nih, karena waktu udah cukup panjang kita berbincang-bincang bersama 4 orang hebat. Last question, apa sih cita-cita ke depannya baik berupa profesi ataupun planning ke depannya? Silahkan Kak. Kerja di PPS, Kalau boleh tahu apa sih itu PPS? Badan Pusat Statistika. Oh, jadi memang sejalan ya. Ya. Nah, selanjutnya Kak Dari Adiaksa. Umi Atik. Umi Atik, mungkin Ini juga boleh. Di sini lah. ya. Kalau planning Umi Planning ke depannya. Oke, di bidang di bidang riset. riset. Oke. Yang jelas saya memimpikan IC itu menjadi seperti awal pendirinya, memimpikan ini menjadi sebuah sekolah yang memberikan ruang yang sangat luas kepada siswa untuk mengembangkan bidang sains dan pengetahuan. Jadi melalui KIR itu bisa terwujud. Semoga Insan Cendekia bisa punya sebuah strategi dan kondisi yang lebih mewadahi anak-anak muda untuk mengembangkan potensinya mereka di bidang riset. Amin. Kalau Kak Adiaksa Kak? Kalau saya ingin kerja di Merin sih. Masya Allah. Masya Allah. Ya nih. Kode. Ada brand badan. Sudah terlihat bicara, ya. karakter BRIN-nya. Orang lain di Lombok kan foto-foto apa Ya. dia cari pasir, Ya. dia cari apa? Adi
rumput-rumputan. Definisi passion ya. Ya. BRIN itu Badan Riset Inovasi Nasional. Iya. Nah, terakhir Terakhir nih. Kamilza. Mungkin kalau cita-cita ya mungkin yang pasti ya berguna bagi nusa bangsa dan agama gitu. Masya Allah. Amin. Oke. Mungkin untuk kalau yang pribadi mungkin membahagiakan orang tua dulu sebelum Masya Allah. yang lainnya dulu. Nah, baik Sobat Gomanik TV, udah 1 jam nih kita berlalu bersama 4 orang narasumber hebat kita membahas tentang riset ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah, Sobat Gomanik TV dimanapun kalian berada. Karena KIR ini sangat berguna, bermanfaat untuk semua orang, bukan berlandaskan kepentingan pribadi. Jadi, semoga kakak-kakak di sini menjadi inspirasi untuk semua teman-teman dan bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Baik, sekarang kita sudah berada di penghujung pertemuan. Marilah kita bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, agar Sobat Gomanik TV tidak ketinggalan episode-episode berikutnya yang bahkan pasti akan lebih seru lagi. Jangan Jadi lupa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Azizah Maryam. Dan saya Livia Syakila Rianti, pamit undur diri. Be kreatif, produktif, dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.